Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, Kilas IT. Dan video kali ini saya kedatangan motherboard terbaru dari Asus. Wis, mantap. Ini adalah ROG Strix Z490E Gaming. Jadi si motherboard Z490 ini sudah menggunakan soket LGA 1200. Nah, soket terbaru ini hanya untuk Intel generasi 10 aja. Jadi Intel tuh biasanya setiap 2 generasi selalu mengganti atau mengupdate juga soketnya, chipsetnya, dan motherboardnya juga. Ya, kita tahu kalau misalnya mulai dari generasi yang pertama ya, ada Nehalem atau Crackdown yang generasi pertama yang masih menggunakan soket 1156. Lalu generasi kedua, generasi ketiga, Sandy Bridge sama IP Bridge itu menggunakan soket LGA 1155. Lalu setelah itu upgrade lagi ke generasi keempat, Haswell, yang menggunakan soket LGA 1150. Nah, setelah itu untuk versi desktop generasi kelima Intel tidak ada, hanya di versi mobile-nya saja atau versi laptopnya. Jadi langsung Intel upgrade generasi ke-6 dan ke-7-nya untuk versi desktop, dan sekaligus langsung support memori RAM DDR4, yakni Skylake dan Kaby Lake. Jadi ini menggunakan soket LGA 1151 untuk generasi 6 dan generasi ke-7. Setelah generasi 2 itu habis, lalu Intel upgrade lagi ke Intel generasi 8 dan generasi 9, yakni Coffee Lake dan Coffee Lake Refresh, yang soketnya masih sama, 1151, tapi versi 2-nya. Sekarang yang terbaru adalah generasi ke-10, teman-teman. Mungkin nanti generasi 11 juga masih menggunakan soket atau motherboard yang sama. Ya, biasanya Intel seperti itu. 2 generasi, 2 prosesor, 2 soket gitu, nggak diganti-ganti gitu. Nah, sebenarnya alasan Intel juga masuk akal juga gitu. Kenapa sering ganti motherboard gitu, sering ganti soket? Karena Intel udah memikirkan untuk kenyamanan para konsumennya. Jadi dibatasi nih. Jadi kalau misalkan prosesornya terbaru, ya gunakanlah motherboard dengan chipset atau soket LGA terbaru juga untuk meminimalisir kerusakan saat dipakai. Jadi Intel tuh ya pengen melakukan atau memberikan terbaik lah untuk para konsumennya. Jadi nggak terlalu maksa. Kalau misalkan prosesornya terbaru, masih bisa menggunakan motherboard yang lawas banget gitu. Nanti kalau misalkan di tengah-tengah pemakaian ada kerusakan atau ada kendala, kan jadi bingung juga gitu. Nah, ini jadi alasan Intel kenapa selalu setiap 2 generasi selalu update motherboard atau update chipsetnya. Oke, kita balik lagi nih, si ROG Strix Z490E Gaming ini. Jadi Asus tuh menghadirkan beberapa keluarga seri Z490, mulai dari Z490 keluarga Maximus, lalu keluarga Strix, ROG Strix ini, lalu ada Tab Gaming, lalu ada ProArt, dan yang terakhir ada keluarga Prime. Nah, nanti kalian tinggal pilih aja nih, kira-kira motherboard kelas mana atau keluarga mana yang cocok dengan kalian dan yang kalian akan gunakan. Nah, seperti itu. Tapi di sini saya akan gunakan ROG Strix Z490E Gaming. Kita lihat dulu sekilas tentang ROG Strix Z490E Gaming ini. Let's go! Di dalam paket pembeliannya ada banyak yang akan kita dapatkan. Ada antena Wi-Fi, buku garansi, buku panduan, CD driver, ada juga aksesoris untuk gantungan smartphone, stiker cutting ROG, kabel SATA, fan tambahan untuk heatsink, baut motherboard, baut NVMe, dan pokoknya lengkap deh. Kita lihat kemewahan ROG Strix Gaming Wi-Fi ini. Dibalut thermal heatsink hitam yang akan sangat penting untuk mengademkan VRM dan chipset saat motherboard ini dipakai untuk overclock tingkat tinggi. Bagian VRM ini dilindungi heatsink yang mumpuni untuk membantu meredam panas saat digunakan untuk overclock. Heatsink di sini ada heat pipe-nya untuk mempercepat pengeluaran panas, sehingga suhu VRM akan tetap adem. Ditambah adanya extender VRM heatsink bisa menurunkan panas hingga 5 derajat Celcius. Jadi untuk perubahan yang sangat drastis antara Z390 ROG Strix sebelumnya ke Z490 ini terlihat jelas di VRM yang ditandemkan.
Di sini menggunakan 14+2 power stage yang akan memberikan performa yang baik untuk siap memberikan kekuatan dan efisiensi yang dibutuhkan pada prosesor Intel generasi terbaru, kelas mid-end ataupun high-end. Jadi kalian nggak khawatir, nggak usah bingung. Apakah ini bisa Core i5 atau Core i7? Pokoknya dengan seri Intel generasi tertinggi, motherboard ini siap diajak overclock dengan baik. Oke, untuk setiap slot NVMe juga dilengkapi heatsink hitam yang mewah, apalagi adanya RGB yang bisa menambah kegantengan saat dipajang di dalam case. RGB-nya bisa diatur lewat software Aura Sync, jadi bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Untuk slot PCIe-nya ada 6, ada 3 yang bestseller ini atau PCIe 3x1, lalu 2 lagi yang besar ini PCIe 3x16. Namun jika menjalankan SLI, konfigurasinya menjadi x8 dan x8. Dan jika menggunakan ketiganya, yang bawah ini konfigurasinya x4. Oke, kita lihat dari atas ada 2x4 pin RGB header dan 2x3 pin addressable RGB Gen 2. Adanya pin power 4+8 yang siap digunakan untuk overclock tinggi. Untuk slot RAM, support dual channel dengan 4 slot dengan fitur Optimum 2 yang bisa overclock sampai ke 4600 MHz dengan dukungan memori yang tepat. Lalu adanya 1x USB 3.2 Gen 2 untuk front panel konektor, 1x USB 3.2 Gen 1 6 port SATA 6 GB per second, ada 2x M.2 soket 3 NVMe PCIe 3x4 dengan yang salah satunya support SATA. Di bawah ada Thunderbolt header. Di belakangnya sudah tertanam mountingnya ya. Jadi disediakan DisplayPort 1.4, HDMI 1.4, dan tombol BIOS flashback. Jadi kalau menggunakan prosesor yang ada Intel grafiknya atau UHD grafiknya, ini bisa berjalan tanpa bantuan VGA card eksternal. Untuk port LAN-nya di sini ada RJ45 LAN gigabit, udah pasti kenceng ya. Dan 4x USB 3.2 Gen 2 dan ada 1 port USB Type-C. Sudah menggunakan Intel Wi-Fi 6 yang terbaru. Untuk urusan sound dilengkapi juga Supreme S1220A, udah bisa diandalkan untuk editor yang suka ngulik-ngulik sound dengan banyak fitur yang disuguhkan pastinya. Ada LED notifikasi yang nomor errornya bisa kalian baca di buku panduan saat tadi unboxing ya, kan ada tuh. Nah, kita lihat tampilan BIOS-nya. Di sini udah adanya fitur-fitur yang menarik, seperti AI Optimum dan AI yang ngebantu untuk menentukan yang terbaik jika ingin melakukan overclock. Namun sayangnya di sini saya hanya pakai Core i5 10400F yang nggak punya fitur overclock si prosesornya. Jadi prediksi di BIOS ini di sini tidak ada atau tidak menunjukkan arahan yang tepat. Kalau misalnya kita menggunakan prosesor dengan seri K, mungkin prediksi ini bakalan muncul. Ya, seperti itu. Jadi mungkin lain waktu saya akan coba fitur-fitur baru dengan BIOS yang menggunakan prosesor dengan seri K lain. Di sini saya kebetulan tes hanya menggunakan Intel Core i5 10400F, tapi ini adalah engineering sampel. Jadi mungkin panas, agak sedikit lebih panas, dan performanya bakalan sedikit di bawah dengan yang bakalan rilis nanti di pasaran. Oke, tentunya Core i5 10400F ini tidak bisa di-overclock, namun punya max turbo hingga 4,3 GHz dengan defaultnya di 2,9 GHz. Dan di sini saya coba overclock memori RAM XPG D60G 2x8 GB ke 4000 MHz dengan mudahnya teman-teman, tanpa ada kendala. Saya hanya menaikkan CL ke 19 dan voltasenya di 1,4 volts. Saya rasa ini langsung lancar aja begitu gitu. Dan saya juga belum coba lebih lanjut untuk mengoverclock RAM lebih tinggi atau lebih baik lagi. Tapi menurut saya dengan speed 4000 MHz ini udah sangat kenceng banget. Di sini saya melakukan pengujian Prime 95, kurang lebih sekitar 15 menit ya. Suhu PRM hanya maksimal di 44 derajat Celcius saja. Ini terbilang sangat adem sekali. Dengan pengetesan prosesor ini untuk kelas Z490 ROG Strix tidak ada apa-apanya tentunya. Lalu suhu prosesor 10400F ini hanya maksimum di 63 derajat Celcius saja. Dengan cooling saya menggunakan air cooler biasa yang harganya 500 ribuan. Suhunya sangat adem sekali dengan voltase maksimum di 82 watt dengan rata-rata di 63 watt. Karena prosesor ini punya TDP di 65 watt saja. Tentunya ini sudah terbilang maksimal untuk kerja prosesornya. Dan untuk pengetesan Cinebench R15 punya skor multicore
1326 dan singlenya 188 CB. Lalu Cinebench R20 multicore-nya 3048 CB dan single core-nya 445 CB. Tapi ini prosesor adalah engineering sample ya, ingat, bukan prosesor yang bakalan nanti rilis di pasaran. Lalu saya tes juga 3D Mark Fire Strike, mendapatkan 18041 dan time spy dengan skor fisik 7626. Dengan hasil seperti ini, Jet 490 ROG Strix E Gaming terlalu tangguh untuk melahap Core i5 10400F. Mungkin jika kalian menggunakan motherboard ini bisa pakai Core i7 10700K, bahkan Core i9 10900K. Saya yakin masih sangat aman. Nah, untuk harga yang beredar di pasaran sekarang 2020 bulan Juni ini, saya lihat di e-commerce tuh berkisar di 5,7 juta sampai 5,9 jutaan. Jika kalian pengen menebus Jet 490 ROG Strix E Gaming ini, apakah worth it dengan harga segitu? Coba kalian komentar di bawah. Jadi dengan harga sekitar 5,7 juta atau 5,9 jutaan untuk saat ini di 2020 bulan Juni di Indonesia, harganya ya 6 juta ke bawah lah. Bagaimana menurut kalian? Apakah worth it? Atau kemahalan? Atau kemurahan? Ya kalau misalkan kalian pengen investasi lebih panjang, mungkin nanti Intel generasi 11 juga masih menggunakan motherboard yang sama gitu. Menurut saya harga segitu cukup pas lah, worth it lah, untuk digunakan beberapa tahun ke depan. Nah, seperti itu. Oke, mungkin segitu aja teman-teman sekilas review tentang si Asus ROG Strix Jet 490 E Gaming ini. Kalau misalkan kalian punya saran atau pendapat lain tentang motherboard ini atau tentang motherboard yang lain, boleh tinggalkan di kolom komentar. Supaya teman-teman yang lain juga bisa baca dan punya referensi yang bagus lagi. Mungkin kalau misalkan kalian komentar-komentarnya bagus, baik, bisa dibaca oleh semua orang. Nah, itu bisa menambah wawasan untuk teman-teman yang nanti baca-baca di kolom komentar video ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.